Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Mujiran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Pada saat ini kami akan berbagi kepada Bapak Ibu semua di dusun mana? Dusun Tegal. Dan appreciate, terima kasih sekali Bapak Ibu Kerso mau mendengarkan sosialisasi ini, informasi ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan bisa dijadikan pedoman untuk bisa bersama-sama terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kita harus ikut empati kepada saudara kita, pada tetangga kita yang terkena atau terinfeksi atau terkonfirm COVID-19 ini. Tidak dijauhi, jangan malah dijauhi. Mereka adalah tetangga kita, saudara kita, sehingga kita bersama-sama saling menjaga. Kebijakan pemerintah kalau dia terkonfirm dia harus isolasi mandiri. Mari bersama-sama kita peduli supaya kita ikut berpartisipasi, memberikan bantuan, care kepada saudara kita, tetangga kita yang kebetulan terkonfirm dan dia harus isolasi mandiri. Itu wujud kepedulian kita. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Jawa Tengah khususnya ada program yang sangat luar biasa yang namanya Jogotongo. Ini adalah sebuah program bagaimana kita saling menjaga, bersama-sama menjaga tetangga kita, kerabat kita, sampai pada tingkat RW. Untuk bersama-sama saling peduli kepada saudara tetangga kita yang terkena atau terkonfirm COVID-19. Dengan adanya Jogotongo ini, kita bisa memberikan bantuan berupa apapun. Motivasi, support mental, bantuan finansial, bantuan material, bantuan sembako, dan sebagainya. Supaya yang mereka terkonfirmasi dan dia harus isolasi mandiri, ini dikelola dengan baik, diberikan bantuan dengan baik, supaya pelaksanaan isolasi mandiri ini berjalan dengan baik. Yang diisolasi tidak boleh kemana-mana, dia harus di rumah atau di lingkungan rumahnya, sehingga kebutuhan-kebutuhan itu perlu disupport oleh Jogotongo ini. Maka dari itu Bapak Ibu semua, gerakkan Jogotongo ini supaya memang saudara kita, tetangga kita yang terkonfirm dan dia harus isolasi mandiri, mereka itu bisa kopen, bisa terpelihara, bisa terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, supaya dia terkonfirmasi, dia isolasi mandiri, tidak keluar rumah, tidak ke warung, tidak kemana-mana, dan tidak menularkan kepada yang lain. Ini tujuannya, supaya mereka yang diisolasi itu bisa terjaga dengan baik, kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ibu, bapak-bapak yang kami hormati, jadi kebijakan pemerintah karena tidak semua pasien atau warga masyarakat yang terkonfirmasi COVID itu harus dirawat di rumah sakit. Sebagian yang tidak bergejala, yang bergejala ringan sampai sedang, itu harus isolasi mandiri di rumah. Nah, untuk itu, kalau harus isolasi mandiri di rumah, diharapkan yang terkonfirm itu punya kamar tersendiri, terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian yang terkonfirmasi itu saat dia isolasi mandiri, dia menyiapkan peralatan makan sendiri, peralatan ibadah sendiri, peralatan mandi sendiri, supaya tidak tercampur dengan anggota keluarga yang lain. Tetap menjaga jarak, tetap memakai masker saat keluar kamar. Dan pada saat di dalam kamar bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti dia baca buku, beribadah, baca Quran bagi yang muslim.
kemudian dia bisa olahraga kecil di dalam kamar, itu masih diperbolehkan. Dan yang penting pada saat isolasi mandiri, kebutuhan untuk konsumsi asupan gizi, asupan makanan yang bergizi, asupan makanan yang meningkatkan imun, itu diberikan. Supaya daya tahan tubuh mereka akan meningkat, dan yang diisolasi setelah daya tahan tubuh itu meningkat secara mandiri, dia akan bisa melawan virus itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi program pemerintah sekarang ini terfokus kepada penanggulangan dan pencegahan penularan COVID-19 ini. Banyak program yang diluncurkan, tetapi itu tidak ada artinya kalau masyarakat tidak bersama-sama untuk mendukung program yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Terutama untuk program 3M, jadi tadi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, itu tugas kita masyarakat. Dan tugas pemerintah adalah 3T. Bahasa 3T yang pertama adalah tracing, testing, dan treatment. Tracing itu dicari, siapa yang kontak erat dengan pasien yang terkonfirm, itu dicari, dilakukan tracing. Setelah ketemu kemudian dites, dilakukan pemeriksaan laboratorium, baik itu rapid antigen atau yang paling bagus adalah tes PCR atau swab bahasa kita. Dilakukan tes swab, setelah ketemu ternyata positif, baru dilakukan treatment. Seperti tadi, kalau yang gejala ringan, tanpa gejala ringan sampai gejala sedang, mereka isolasi mandiri. Tetapi yang gejala berat itu harus dirawat di rumah sakit. Pada saat diisolasi, kalau tidak memungkinkan diisolasi di rumah secara mandiri, bisa diisolasi secara terpusat. Yang di kita ada di Dono Hudan, Asrama Haji Dono Hudan. Itu adalah tempat isolasi terpusat. Dan Bapak Ibu, tugas kita selaku masyarakat hanya disiplin pada protokol kesehatan 3M. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi apa yang kami sampaikan diskusi kita pada hari ini dan materi kita hari ini, dan informasi ini mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, khususnya di Dusun Tegal. Mari kita bersama-sama kita menghindari penularan COVID-19 ini dengan kita tetap disiplin pada protokol kesehatan, dan mari kita juga bersama-sama, panjenengan semua juga kami harapkan untuk ikut bersama-sama menyebarkan informasi berkaitan dengan vaksinasi ini, karena vaksinasi ini penting dan jangan sampai kita tidak mau divaksin. Upaya pemerintah yang sudah luar biasa ini, mudah-mudahan kita bisa semuanya menerima, dan apa tujuan pemerintah dan kesehatan untuk menjadikan seluruh masyarakat secara sosial itu mempunyai imunitas yang baik, ini bisa terwujud dengan kita menerima vaksinasi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf banyak salah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.